Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linggar Maret Facendani akan menjelaskan algoritma genetika pada Flexible Job Shop Scheduling Problem atau FJSP. Di sini saya memilih sebuah publikasi yang diterbitkan oleh Elsevier pada Science Direct yang berjudul Improved Genetic Algorithm for Solving Flexible Job Shop Scheduling Problem. Permasalahan yang diangkat adalah Flexible Job Shop Scheduling Problem yang merupakan salah satu masalah penjadwalan dengan spesifikasi ada sejumlah job dengan urutan tertentu yang harus dikerjakan, dan setiap job memuat sejumlah operasi, dan setiap operasi diproses pada satu mesin dari beberapa alternatif mesin yang tersedia. Jadi dalam satu job terdapat beberapa operasi yang harus dilakukan pada mesin-mesin yang tersedia. Algoritma genetika tradisional sendiri sangat rawan untuk terjebak pada lokal optimal. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dilakukan peningkatan algoritma genetika pada masalah Flexible Job Shop Scheduling Problem. Dari literatur lain, dapat ditemukan bahwa sebagian besar metode mutasi menghasilkan solusi ilegal, dan masalah ini telah lama diabaikan, secara sengaja atau tidak sengaja. Setelah solusi ilegal dihasilkan dalam operasi mutasi, perbaikan atau rekonstruksi kromosom tidak dapat dihindari, yang akan memperpanjang waktu berjalan algoritma. Misalnya pada penelitian berikut ini adalah beberapa penelitian yang mengabaikan mengenai solusi ilegal pada masalah Flexible Job Shop Scheduling Problem ini. Yang pertama dari Zhang C dan Zhang G menggunakan metode insertion variation untuk memutasi kromosom dari urutan operasi, yaitu kode 2 lapisannya dari suatu proses dipilih acak, kemudian dimasukkan juga dalam posisi yang acak. Kemudian yang kedua dari C, W, dan kawan-kawan menggunakan metode variasi pertukaran 2 titik untuk mengubah urutan operasi kromosom. Kemudian dari Liu S dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa variasi pertukaran 2 titik akan mengakibatkan kegagalan pengkodean, sehingga 3 penelitian berikut ini menghasilkan solusi ilegal dan juga berujung pada perlunya rekonstruksi kromosom yang menghasilkan waktu harus lebih panjang. Kemudian solusinya dari permasalahan tersebut adalah mencari solusi optimal namun dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengkodean. Pengkodeannya sendiri dilakukan dengan menggunakan 2 layer kromosom, yaitu ada OS atau Operation Sequence, yaitu urutan operasinya yang merepresentasikan urutan dari tiap operasi yang dilakukan. Dan yang kedua ada mesin sequence yang merepresentasikan urutan mesinnya, karena tadi terdapat ada beberapa operasi dan juga beberapa mesin. Kemudian menggunakan pengkodean di sini menggunakan representasi integer karena bilangannya dapat berulang, sedangkan permutasi tidak dapat berulang, serta menggunakan sejumlah n angka. Sedangkan jika kita menggunakan biner hanya dapat menggunakan 0 dan 1. Berikut adalah contoh random generated chromosome, yaitu terdapat 2 layer, yaitu OS atau Operation Sequence dan juga MS atau Machine Sequence. Di sini bilangannya menunjukkan, yang OS menunjukkan operationnya. Jadi ini adalah operation 1, kemudian operation 2, kemudian ini operation 1, dan bawahnya adalah menunjukkan mesin yang digunakan di sini, dan juga waktunya. Di sini adalah mesin ketiga, ini mesin ke-1, mesin ke-5, yang mana waktunya adalah sebagai berikut.
Kemudian selanjutnya prosedur inisialisasi. Sampai saat ini sebagian besar literatur menggunakan metode random initialization untuk inisialisasi generasi pertama. Akibatnya mesin yang dipilih kurang beragam antara mesin dengan proses pendek dan mesin dengan proses yang panjang, atau mesin dengan yang cepat prosesnya atau yang lambat. Kemudian bleed atau crossover nantinya hanya mengubah urutan proses dan mesin, sehingga mesin yang telah ditentukan pada awal atau inisialisasi tidak akan pernah dipilih. Kemudian algoritma tersebut menjadi bergantung pada mutasi saja untuk memilih mesin-mesin yang tidak pernah terpilih tadi. Namun operasi mutasi hanya memiliki kemungkinan yang kecil untuk dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, metode inisialisasi yang dilakukan adalah dengan mengenerate angka acak antara 0 sampai 1 desimal, kemudian dengan rentang angka 0 sampai 0,3 mesin akan mengenerate atau memilih mesin dengan waktu terpendek atau tercepat. Kemudian jika bilangannya antara 0,3 dan 0,6 akan memilih mesin dengan proses terpanjang atau terlama. Kemudian jika lebih besar dari 0,6 maka mesin yang dipilih acak. Metode ini dapat memberikan keberagaman populasi, terutama populasi mesin tadi. Kemudian fungsi fitness-nya adalah mendapatkan jumlah waktu yang diperlukan mesin untuk mengerjakan semua operasi dari job yang ada, sehingga semakin kecil fungsi fitness yang dihasilkan akan semakin baik individu tersebut karena lebih cepat. Namun fungsi fitness hanya didapat jika solusi yang diberikan sesuai dan tidak ilegal. Jika solusi yang diberikan tidak sesuai dan ilegal, maka fungsi fitness-nya adalah 0. Karena algoritma ini menitik beratkan penelitian sebelumnya yang mendapatkan solusi yang ilegal, maka diusahakan agar nantinya algoritma ini tidak menghasilkan solusi yang ilegal, jadi tidak akan mendapatkan nilai yang 0. Kemudian untuk seleksi orang tuanya menggunakan metode kombinasi random leak selection dan juga elite selection atau elitism selection. Secara khusus sendiri dari sebuah populasi 3 individu random dipilih. Di sini jadi random leak selection itu ada 2 tahap, random selection dan juga kemudian leak selection. Pertama seperti tadi random selection dulu, dari populasi 3 individu dipilih, kemudian setelah 3 individu tersebut dipilih kemudian dilakukan leak selection, jadi fitness value yang tertinggi akan dipilih untuk diseleksi, kemudian sisanya akan dikembalikan ke populasi untuk diseleksi kembali. Kemudian pada saat yang sama elite selection yang digunakan jadi jika tidak ada individu yang lebih baik di generasi saat ini, individu dengan fitness value 10% teratas pada generasi sebelumnya diambil ke populasi untuk dilakukan crossover. Jadi ini lebih ke update generasi ya. Kemudian selanjutnya ada crossover atau breeding. Untuk crossover sendiri terdapat 2 layer tadi kan. Yang pertama OS atau operation sequence. Yang ini menggunakan metode epochs atau Improved Precedence Operation Crossover yang diusulkan oleh Zhang Ji. Jadi prosesnya ada 2 parent, kemudian dilihat pada parent pertama manakah angka mana saja yang terdapat pada parent kedua, kemudian ditandai. Begitu pula dengan parent yang kedua ditandai pada angka yang terdapat pada parent pertama. Kemudian dari angka parent tersebut pertama dipilih parent 2 untuk angka pertama diturunkan. Kemudian
Kemudian selanjutnya ke parent pertama diturunkan angka yang tidak ditandai tadi, jadi yang tidak ada di parent 2, yaitu 2 kemudian 4. Kemudian ini ketemu dengan angka yang ditandai alias terdapat di parent kedua, maka lanjut ke parent kedua. Jadi sampai 6, kemudian 3 diturunkan, kemudian 5, kemudian ketemu dengan angka yang ditandai. Kemudian kita kembali ke parent pertama, angka 8 tidak ditandai maka diturunkan, kemudian ketemu dengan angka 7 yang ditandai, kemudian kita ke parent 2, ketemu dengan angka 1 diturunkan, dan juga 7 diturunkan. Kemudian untuk parent pertama ada satu lagi angka yang tidak ditandai, yaitu 9 juga diturunkan. Kemudian untuk yang MS atau machine sequence menggunakan 2-point crossover yang dikemukakan oleh Zhang Pi. Jadi seperti biasa 2-point crossover yaitu menentukan 2 titik pada parent untuk dilakukan crossover. Jadi di sini contohnya poinnya di titik ini dan poin kedua di titik ini. Kemudian dari parent pertama diturunkan pada offspring yang pertama 21, kemudian sequence selanjutnya diambil dari parent kedua, kemudian sequence selanjutnya lagi diambil dari parent ketiga. Begitu pula pada offspring yang kedua dilakukan pergantian. Kemudian untuk mutasi sendiri pada bagian OS atau operation sequence, sebagian besar penelitian menggunakan insertion mutation atau 2-point variation. Dua metode di atas tidak hanya mengubah urutan proses, tapi juga mengubah urutan pengkodean mesin yang sesuai, yang sehingga mengakibatkan individu tidak dapat memenuhi constraint yang ada, sehingga menghasilkan solusi yang tidak sesuai tadi atau ilegal. Oleh karena itu digunakanlah metode process variation. Nah, single point mutation ini tidak mengubah urutan operasi, sehingga tidak mengubah urutan pengkodean mesin yang sesuai, sehingga hasil yang diperoleh tidak akan pernah ilegal. Sedangkan untuk bagian mesin sequence sendiri digunakan metode single point variation. Jadi di sini kita memilih sebuah titik, yaitu layer untuk OS 2 dan untuk MS 5, kemudian dimutasi dengan ditukarkan pada sebuah titik di urutan kedua, kemudian kedua layer tersebut ditukar. Nah, selanjutnya hasil penerapan algoritma. Metode pada penelitian sebelumnya digunakan sebagai perbandingan untuk melihat hasilnya. Penelitian pertama menggunakan insertion mutation dan penelitian kedua menggunakan 2-point interchange mutation. Dataset yang digunakan adalah MK01 yang didesain oleh Brandy Marte, dan contoh dataset yang digunakan pada penelitian sebelumnya. MK01 merupakan FGSP dengan bentuk 10x6, yaitu ada 10 work basis dengan 6 proses per work basis dan 6 mesin per proses. Waktu untuk semua mesin melakukan proses adalah sama, sedangkan contoh dataset penelitian sebelumnya berbentuk 8x7 FGSP dengan jumlah proses yang berbeda tiap workpiece-nya. Ditentukan population size sejumlah 100, kemudian crossover probability-nya 0,9 dan mutation probability-nya 0,3. Serta ditentukan jumlah generasi T 500. Di sini terdapat 5 indikator yang digunakan untuk menilai ada rata-rata nilai fitness awal atau AIF, rata-rata jumlah solusi legal atau AIS, nilai rata-rata running time atau ART, nilai fitness optimal atau OFV, dan jumlah rata-rata iterasi yang bertemu dengan solusi optimal atau AOI. Nah, jadi kumpulan data yang diselesaikan secara terus-menerus sebanyak 50 kali, kemudian indikatornya dirata-ratakan sehingga hasilnya didapatkan sebagai berikut pada tabel berikut ini.
dapat dilihat bahwa algoritma genetika di sini tertulis this paper ya, yang ditingkatkan ini mencapai hasil pengujian yang lebih baik di setiap indikator. Pertama, untuk inisialisasi nilai fitness awal populasi atau AIF-nya sekitar 10 kali lebih kecil dari literatur 11 atau 13, baik untuk yang dataset MK01 maupun instance data. Kemudian untuk metode single point mutation tidak mengubah urutan benda kerja yang sama sehingga tidak terdapat solusi ilegal. Kita lihat pada bagian AIS, di bagian AIS this paper menunjukkan angka 0 yang artinya tidak terdapat sama sekali solusi yang ilegal, sedangkan literatur 11 dan 13 punya. Kemudian meskipun semua algoritma bertemu dengan nilai fitness yang optimal, terlihat pada kolom OFV sama-sama bernilai pada dataset MK01 bernilai 40, pada instance data bernilai 64 semuanya. Tapi algoritma ini memerlukan lebih sedikit iterasi untuk menemukan solusi optimal. Kita lihat di kolom AOI, ini adalah rata-rata iterasi yang diperlukan. Jadi pada this paper hanya menunjukkan angka 223 lebih pada dataset MK01, sedangkan pada instance data menghasilkan 112. Yang keduanya sama-sama lebih kecil dari literatur 11 dan 13. Kemudian update generasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan elitism atau hybrid antara generational GA dan steady state GA, seperti yang tadi telah disampaikan, yaitu dengan membuat semua offspring terlebih dahulu, kemudian 10% dari solusi terbaik atau yang memiliki fitness value tertinggi pada populasi sebelumnya dipertahankan untuk generasi selanjutnya. Ini ilustrasinya untuk elitism generational GA. Kemudian selanjutnya yaitu stopping condition. Pada kasus ini stopping conditionnya dilakukan dengan menentukan jumlah pasti generasi yang akan digunakan untuk algoritma genetika seperti yang tadi telah kita lihat pada hasil eksperimen menggunakan 500 generasi, sehingga ketika jumlah tersebut telah tercapai, proses algoritma dapat dikatakan telah selesai. Namun jika kondisi optimal telah dicapai sebelum iterasi generasi selesai mencapai jumlah yang ditentukan, algoritma juga dapat dikatakan selesai, karena tujuan dari algoritma genetika sendiri salah satunya adalah mendapatkan hasil yang optimal dengan waktu yang minimal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.